Dinas Kebudayaan dan Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan inovasi desain motif tradisional melalui pelatihan membatik yang melibatkan 80 peserta dari pengrajin lokal. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 18 sampai 20 Desember 2025 ini dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Barat, Melkias Werinusa, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat. Usai dibuka, para peserta yang terdiri dari mama-mama Papua ini kemudian dibekali dengan beberapa materi tentang cara dan jenis-jenis membatik. Selanjutnya pada hari kedua, para peserta langsung mempraktekkan cara membatik dengan diawali menyiapkan bahan pewarna untuk membuat batik. Devita Elisa Triswanti selaku instruktur membatik mengatakan, dalam pelatihan tersebut dirinya membekali para peserta dengan materi beragam jenis batik, namun yang dipraktekkan langsung khususnya jenis batik tulis dengan topik tapak tangan yang ada di cadas. Ditambahkannya saat ini pelatihan membatik masih menggunakan pewarna kimia. Namun kedepannya, Devita akan mengajarkan cara pembuatan pewarna batik dengan menggunakan bahan alami yang memanfaatkan tumbuhan yang ada di Papua seperti buah pinang. Dirinya berharap dengan pelatihan tersebut, para peserta dapat menggali potensi membatik di Papua yang sangat menjanjikan. Karena tidak hanya Jawa yang bisa membatik, tetapi Papua juga bisa memiliki ciri khas sendiri dari kerajinan batik. Untuk para peserta, saya membekali mereka ada beberapa jenis membatik. Saat ini yang saya ajarkan pada para peserta adalah batik tulis. Jadi untuk saat ini batik tulisnya itu pewarnaannya memakai pewarnaan kimia dulu. Tapi untuk kedepannya kakak, saya akan mengajarkan mereka pewarnaan alam. Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 23 Papua Barat dan Papua Barat Daya, Abdul R. Macap mengatakan, kerajinan batik di Papua Barat memiliki potensi yang sangat tinggi, khususnya motif tradisional. Ia mencontohkan penggunaan gambar cadas pada motif batik di Fak-Fak dan Kaimana cukup menarik. Penggunaan motif-motif yang berasal dari cerita rakyat dari setiap wilayah di Papua Barat juga berpotensi untuk pengembangan motif batik ke depannya. Terkait dengan batik, kan sesuatu yang dibilang baru di Papua, tapi sebenarnya terkait dengan motif-motif yang diangkat sebenarnya ada potensi untuk Papua Barat sendiri cukup besar ya, terkait dengan motif tradisional yang ada. Sebagai contoh yang kemarin saya sampaikan terkait dengan potensi gambar cadas yang di Fak-Fak dan di Kaimana. Kalau diangkat, saya kira cukup ini punya potensi untuk pengembangan ke depan. Sementara itu, Kepala Seksi Internalisasi dan Diplomasi Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Maya Inggamer mengatakan, pelatihan membatik yang baru pertama kali diberikan kepada mama-mama pengrajin lokal merupakan inovasi baru agar pengetahuan para pengrajin tidak hanya berkutat pada seni ukir, anyam atau rajut noken, namun mengalami peningkatan dengan cara membuat batik. Melalui pelatihan membatik, peserta diharapkan dapat melestarikan motif-motif tradisional Papua yang dipadukan dengan teknologi batik tulis yang sudah banyak diterapkan di daerah luar Papua. Dengan berbekal pelatihan tersebut, para peserta juga diharapkan mampu menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomis sehingga semakin beragam kerajinan yang bisa dihasilkan untuk nantinya menambah penghasilan keluarga. Ini baru pertama untuk orang Papua. Saya itu sebagai inovasi untuk mama Papua yang selama ini mereka cuma bisa menganyam, merajut novel, kemudian ini memperkenalkan mereka untuk berinovasi, menerima informasi teknologi dari luar, tetapi disesuaikan dengan motif yang berasal dari Papua Barat. Dan harapannya ke depan, semua kegiatan ini terus berlanjut sampai dengan ada pendampingan kepada mereka yang mengikuti pelatihan ini, terutama kepada mama-mama perajin Papua, ada pendampingan dan juga sampai dengan bisa menghasilkan mempunyai nilai ekonomi bisa dijual dan membantu perekonomian mereka. Setelah berlangsung selama 3 hari,
Kegiatan inovasi desain motif tradisional melalui pelatihan membatik akhirnya ditutup oleh Asisten 1 Setda Papua Barat, Dr. Andes Yors Albert Ortisan, MSI. Tim Liputan mengabarkan.